Oke, ini sekarang kita mainkan. Loh pemirsa, wah ini ketemu sama Bro Faruk. Ih, delok ngatemi bareng ini. Ngatemi. Nah, halo ngatemi. Ya, ini ketemu dengan Bro Faruk ini di sini. Halo. Ini mau bincang-bincang bebas ini seputar kopi. Ini gulanya nanti wes ana gulanya bro gitu. Oh, udah. Eh? Udah. Oh, wes ya. Coba. Oh, sekarang nggak ada sudah. Ada gulanya ya? Oh, ini gulanya. Ah, gulanya. Sip. Ini enggak? Ah, oke, sip. Jos. Mantap. Sambil nyobain ini. Bro. Ini menurut tem ya, saiki kan anu. Sekarang ini kan era teknologi beda karo zaman awake dhewe dhisik. Dulu itu zaman awake dhewe nek gak moro ning kota kan gak entuk duit, Bro. Saya kurang potensial ya, misalnya anggap aja orang berpotensi pada waktu itu, zaman awake dhewe ya. Kamu punya skill apapun ning gone kono gak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Nah, saiki aku nek sing tak delok iki ya. Dengan adanya internet, dengan adanya pokoknya terobosan teknologi sekarang ini makin memunculkan apa ya, potensi-potensi daerah itu iso do on kabeh, iso do golek duit kabeh. Iya, makin terbuka semua lah. Paling enggak ini loh. Aku senangnya banyak potensi-potensi yang ada di daerah yang bisa muncul. Ngene, nek aku pikiranku gini. Karena selama ini yang dikatakan sumber daya itu kan selama ini kita mengandalkan sumber daya alam. Iya kan, rata-rata kan misalnya nih daerah kene potensinya apa, potensinya apa. Nah, itu aku terpikir kayak nih Korea itu kan sumber daya yang paling gak nontai sumber daya manusia. Daya pikir, kreativitas kayak Korea kan gawe apa kayak sandiwara entek judul anyar nah itu kan gak ada habisnya. Iya enggak? Yeah. Itu tunggu nah iya kan? Yeah. Nah, itu sing enak itu. Makanya iki hari ku kayak nih daerah kan saiki bermunculan penyanyi-penyanyi daerah itu kayak campur sarinan itu ono Caknan, iya kan? Terus ono bangsane iku udah metu kabeh kan. Entek gawe judul iku, terus saiki penyanyi-penyanyi dangdut daerah. Ya mungkin terlepas dari kayak ono mungkin musikin ora apa tidak, tapi kan itu selera pasar ya kan. Itu kan urusan pasar, terlepas dari itu. Tapi pengarang-pengarang ini banyak bro sekarang dari daerah ya bermunculan. Caknan ini mau nih kan. Caknan itu yang ngarang ojo dibanding-banding bukan? Iya ya mungkin ya. Itu iya. Nggak tahu saya. Tapi sing lagune Caknan ini sing ngetop kan Lost Doll itu. Terus dalang-dalang kok daerah dengan adanya YouTube saya kira itu loh bro. Iya kan? Ini Rembang dalang Sigit itu ngetop loh di YouTube. Itu sampai wah mantap. Dulu itu kan media promosi kan dikuasai orang-orang berduit. Saiki wong mandiri iso nyuting dhewe ya kan. Modal HP ya bisa ya. Modal HP iso. Indonesia. Halo, minum dulu iklan dulu ini. Enak ya, ngatemi. Ngatemi. Disenggol ngatemi. Iku koncone ngatemi sentimen karo aku. Jaluk lagu ora tau dikeki aku. Dia aku dikeki ora disenggol. Tak enteni ndelongop ning radio ora disenggol blas. Cilaka tenan. Nah, aku itu bro. Jadi wah iki dino nek zamane dhewe dhisik kan memang nek gak makane kaya zaman awak dhewe nek nggone omah ana dadi apa dhisik. Isine mau ngono niku tok ae. Iya kan? Ya, mantrusing. Mantrusing. Makane iki enak tenan. Pokoknya era digitalisasi. Cuman gini, sing ngurung siap itu apa? Nek aku perhatikan ya. Jadi kemajuan teknologinya semaju, sing ngurung siap itu user-e. Mentalis sing ngurung siap. Contohnya gini. Dulu ya, wong iso nelpon setengah mati ya, arep interlokal ngono mangel ra karuan sampai
rubah dari teknologi sing manual ke digitalisasi, teknologi digital telepon di titut itu. Aku di sini terlibat dengan itu ya, program STDI, jadi merubah sentral telepon jadi digital kabeh Indonesia dulu. Nah itu sing gong siap itu ini hari ya kemajuan teknologi saking majune karena gampang ya wong nelpon Rene Rono iso terus WA-an iso terus akhirnya apa? Mindsetnya saya mindset anu bro, konsumtif dalam pengertian gini. Jadi gini, ini nek bedanya ya orang kita itu ya, misalnya untuk duit ya, untuk arisan ini, anggap aja untuk arisan 20 juta lah, iya kan, dapat arisan 20 juta. Itu nek mental orang-orang kita konsumtif, bingungnya mesti bingung. Gue tuh apa? Sing orang filis, sing filis nenggone pikirannya gue, oh ya lemari rusak ya, terus tasnya rusak. Jadi bingung gue tuh apa? Jadi 20 juta tadi itu, 20 juta tadi itu udah diplot mau untuk beli apa? Nah aku pernah ya, maaf ke teman, maaf Tionghoa ya. Itu dia misalnya untuk duit 20 juta itu bingungnya gak tuku apa, saya gak tuku apa nguri. Duit ini nenek gue kulak apa ya? Beda loh ya. Gue kulak apa artinya produktif kan? Mau dipakai apa gitu? Gue jualan apa? Jadi nanti profitnya baru dia untuk. Jadi yang untuk dikonsumsi itu hasil profitnya, hasil keuntungannya. Nah, ini orang kita gitu sama kayak gitu. Sekarang ya, nek misalnya ya, podo-podo ya, uang ya. Pakai kuota misalnya, anggap aja internet ya sekarang, pakai kuota, terus tak kayak kuota sak menit, dek. Nah, emang sing konsumtif, nanti kan bingung mesti, enaknya gue delok YouTube, delok ini mesti list, enaknya gue apa ya, wah ini gue delok ini bersambung, film seri bersambung gak barbar ya, seperti itu, iya kan? Nah, sedangkan orang yang produktif pasti bingung. Ya apa? Budaya apa? Budaya dari ini ya? Budaya berpikir. Keluarga ya? Sebenarnya lingkungan udah. Wes lingkungan kan makanya harus ada berani yang dobrak. Itu tradisi yang dobrak. Karena ini sebenarnya nek dipikir internet Indonesia sangat murah banget. Tapi karena konsumtif sehingga internet tadi berlimpah mau tinggal apa ngarani kalau menggo jagongan sih gak penting kayak gitu kan, ada obrolan gak penting. Sekarang beda, orang ada loh yang jagongan ini tapi penting, dikatakan penting jagongan apa penting, bisa game dikatakan penting juga bisa. Contoh gini, jadi orang bisa menempatkan game itu naik kanggo wong sing ini gak kanggo gawe terus nge-game kayak gitu, ini buang-buang ini, tapi game bisa dijadikan penyelamat. Diskotik itu banyak, mahal. Diskotik budgetnya mesti dhuwur. Kedua pasti dampak yang lain-lainnya, efek yang lain-lainnya, iya kan? Sedangkan main game di rumah, iya kan? Biaya murah nggak bayar, nah itu. Jadi kita bisa menggunakan game itu penghematan. Justru malah jadi penghematan, iya kan? Iya kan? Nah itu sama. Tapi jangan kebalik nih, wong nganggur ke game kayak gini ya, itu repot itu. Gitu loh bro, jadi orang bisa saya katakan bahwa, jadi orang bisa menempatkan. Sama kayak wong masih jagongan kayak apa loh, aku kadang-kadang kan trading ya, kita nunggu saham naik turun gitu kan. Karo jagongan ya nggak salah, tapi beda cerita terus. Tengok nganggur ngedekur ya, timbang mau ngenteni waktu tua tok ya, timbang ngenteni mati kan kadang-kadang mbek gimana, ben gak ngelamun. Ya repot ya, nggak produktif kan. Nah, itulah makanya apa namanya ya? Dikatakan ngono ya. Tarif diundakno sithik dia bingung karena bingung jagongane sebenarnya nggak produktif. Nah, nek ning negara maju kan mahal memang, internet mahal. Aku pernah itu gini. Zaman warnet bisa itu 5.000 sak jam. Pernah kan warnet 5.000 sak jam itu? Iya.
Kemarin 5.000 sak jam. Aku ning gone hotel. Gak ning kene ya. Jelas. Itu aku setengah jam bayar 30.000, kaget tuh. Wah. 30 menit 30.000. Berarti 1 jam 60.000 loh. Ning negaraku murah, negaraku mau 5.000 sak jam warnet ya. Kata loh, justru dengan adanya internet mahal itu mereka juga produktif. Jadi dia lebih efektif. Dia nggak bakalan terus dipakai jagongan, sayang banget. Dia dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Nepal ya tutup kayak gitu. Di sini banyak terjadi pemborosannya di situ. Akibatnya bangun terus terjadi sehingga enggak. Internet wis boros, terus banyak hoax beredar, banyak ini gitu kan. Jadinya sehingga enggak gitu. Tapi menurut ya bro, iya loh dengan adanya ini loh teknologi baru ini, menurut ya peluang-peluang kanggo wong-wong sing nggone daerah yang menurut ya bisa dioptimalno. Ya justru ini kesempatan yang bagus kan. Tinggal macam apa edukasi apa yang mungkin tinggal copy paste ataupun apa ini hal-hal yang baru yang ada di satu tempat mungkin dikembangkan di sana lebih bisa berkembang di daerah. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Banyak yang bisa dilihat sih. Nah ini kan ngelihat itu juga gampang, lihat internetnya udah di daerah sudah ada. Iya. Paling yang butuh sentuhan-sentuhan ini ya, edukasinya itu ya. Apa ya, semacam perangsang atau apa. Iya, jadi mereka yang aku yakin mereka yang banyak belum tahu bagaimana mengoptimalkan. Contoh misalnya untuk dagang ya, bagaimana internet marketing yang betul kan gitu. Iya kan? Nanti ada trainingnya. Harusnya ada loh. Kudune ono. Ning gone daerah paling enggak itu Pemda lah mendatangkan trainer-trainer sing top ngono ya. Iya kan misalnya gitu. Mereka untuk training timnya dulu di sana kan pasti ada tim leader kan. Orang-orang Pemda kan pasti ada kan. Mungkin orang-orang Pemda nanti di training jebret, nah nanti di situ dia yang jadi ini penyuluh ke UKM itu. Ya sebenarnya bukan utama tugas dia juga sih, ini dari pihak swasta bisa kan. Tapi difasilitasi, dikasih apa? Setuju. Diregulasi sama si Pemdanya kan. Setuju banget ya. Tapi setidaknya Pemda melek. Harusnya gitu. Wah itu naik iso maju ngono hebat loh. Tenan loh, kampung bisa itu baru disentuh dari sisi marketingnya ya. Ini belum sisi yang lainnya. Ya contoh tadi, pasar modal itu di Indonesia itu baru kurang dari 5%. Padahal Singapura dari jumlah penduduk. Hah? Dari jumlah penduduk. Iya. Kurang dari, saya nggak memanfaatkan itu. Tapi nilai yang beredar kan lebih dari lumayan sih, Indonesia lumayan. Tapi enggak juga. Justru malah di sini malah banyak pemain asingnya. Jadi pedagang asing berbondong-bondong ke pasar sini, bayangin. Sampai pasar kita didatengin orang asing, mending kenapa nggak kita sendiri ke pasar sini? Ini sosialisasinya juga kurang saya rasa. Wong nek ngerti ya enak nyetak duit gampang kayak gitu. Ya kurang sosialisasi. Oke, terus apa nih? Aku harus ngomong ini loh. Tadi aku nek bandingno kadang-kadang nek merenung malam itu, zaman dhisik aku kudu ning gone kota sik, pengen golek duit gede kudu ning kota. Ini hari ini sebenarnya ono teknologi, ada ini ya. Ada apa namanya? Fasilitas sekarang udah mumpuni. Apalagi ono tol udah aksesnya ke sana. Oh, enak banget pasaran. Oh iya, aku nyinggung kemarin sampean delok postingnya iya lah, Cak Hardi gak? Hardi Kepsek SMA Loro. Oh, Suwan. Ya. Diferensiasi pendidikan. Judulnya gak pastel. Tak setel. Tapi aku setuju. Tapi gini, bro. Sing jelas ide merdeka pendidikan atau apa ya? Merdeka pendidikan istilahnya sing dari menteri itu nggak semua guru itu siap menerima loh. Umumnya ada yang mereka aku udah terlanjur pakemnya seperti ini kok. Tapi aku lihat kemarin
ini Gus Hardi ini merespon bagus. Artinya nggak semua orang itu siap menerima perubahan loh. Merdeka Pendidikan. Nah, ini yang tak delok. Kemarin kan pengembangannya ini gue SMA Loro itu kan diferensiasi pembelajaran, diferensiasi belajar. Artinya ya perbedaan ya. Neng kono yang tak tangkep itu bahwa benar memang. Baik, jadi pembelajaran itu tiap orang itu berbeda dan dia secara holistik ya. Karena gini loh bro, tipikal wong itu kan ada sing betah moco kayak kutu buku ya. Kalau dulu kan seragam, dikasih materi gini, pokoknya materi kayak gini. Nek sing doyan moco ya nilainya tinggi, tapi nek sing gak betah moco kayak aku ini kan jeblok. Iya kan? Tapi tipikal orang aja deh. Tipikal orang kan beda-beda. Ada yang orang gak doyan moco tapi doyan ini, dengerin. Ya kan? Dengerin mungkin turu. Jadi ngrungokno TV itu malah mudeng. Iya kan? Ngrungokno radio, kayak aku dengerin radio mudeng. Aku pernah dengerin ceritanya Pak Hadi Sasmito cerita masalah Joko Tingkir itu. Dari babak awal sampai akhir, sampai ngerti, sampai hafal, sampai saiki makanya ngedongeng grup aku bisa. Sampai hafal. Nah, itu kayak gitu saya ngombe sik. Halo, ngatemi minum dulu. Lah aku sing bingung tipikalnya ngatemi. Mbok ceritane ora mudeng, mbok kon maca ora betah. Isane ramban nak ciloko. Waduh, lorong kabeh nek ketemu model ngene iki. Tapi sekilas mengenai Gus Hardi tadi. Bagus. Jadi gini, Bro. Itu dari sisi nangkepnya ya. Kan dari sisi nangkepnya. Jadi dia ada pembedaan. Ekstrakurikuler juga beda, iya, pembedaan. Tapi dari sisi nangkepnya itu. Jadi menyampaikan materi itu nggak selamanya itu orang terus kasih buku seperti ini, kemudian kabeh moco terus kabeh mudeng, nggak semua itu. Nyatemi bukan moco bolak balik mungkin yang bolu juga belum tentu nek mudeng loh, iya kan? Saya nggak tahu, belum lihat ya. Oke. Tapi garis besar itu, garis besarnya itu diferensiasi. Tapi aku setuju banget. Karena dengan demikian terjadi pemerataan benar. Jadi wong sing oh ya nek sing ceritane mudeng mungkin lewat makanya saya ono audio visual kan lebih enak ya. Delok iya kan delok filmnya. Di mana SMA 2 itu ada itu. Audio visualnya ada. Aku nggak ngerti. Tapi yang jelas ada lah. Aku tak takone guru TIK. Guru TIK-ne adikku. Iya. Jadi anak buah Gus Hardi. Nah, adikku sing cilik dhewe. Wingi kan melu tes PNS wingi. Mlebu ngono bingungi vaksin nih pas warp tes kum vaksin golek vaksin pas untuk hari itu juga. Tapi ini bro, itu dari sisi nangkep itu. Terus dari sisi ininya apa ya? Mengekspresikan atau outputnya ya. Itu juga perlu, tiap orang itu beda. Jadi orang bisa mengeluarkan potensinya itu beda-beda. Hanya saja ini bro, nek nggone kene itu kan terpenjara oleh kurikulum. Di mana kurikulum kan mau ono KKM. Nah, itu jadi terpenjara oleh KKM. Kan ono batasnya nilai kudu sakmene. Padahal kan belum tentu orang nih ngono potensine. Jadi terpenjara itu. Tapi nanti lambat laun pasti enggak. Aku enggak setuju KKM, enggak setuju. Enggak setuju nih ya nanti karena apa? Dengan adanya KKM itu kan terjadi kan di makanya orang Indonesia akan wong ngerti kabeh tapi orang pinter kabeh. Dengan adanya KKN mewajibkan orang itu bisa semuanya. Tapi akhirnya terus jadi nggak ada yang fokusnya ning ndi. Jadi wong ngerti kabeh tapi gak pinter. Loro kabeh sing bikin kan itu. Nah, aku nek dhisik aku diajari Mbak Ansori. Kan ngene. Coba Mbak Ansori. Mbak Ansori guruku ning gone. Jadi yo ceritane wong tua lah. Ning gone Klingklet. Daerah Klingklet. Aku takon masalah itu. Nek wong dhisik kan ngene. Nek ajeng pinterno anak ning pripun Mbah aku takon. Aku diwalik ditakoni ngene. Jong, kowe nek ngungkal peso iku sing landhep apa sing kedol? Keren lho itu. Kowe nek ngungkal peso sing landhep lho.
Ini piye ditakoki malah takok ngono. Ki sing landhep mbah ning dinggon kan tetep sing ngisor ngono. Nah, ya wis iku ngono carane. Kowe nek wah, wis turun udari dhewe bener juga. Iku ketemu sama pas podcast-e Deddy Corbuzier. Lho iki asing diomongno Bansori dhisik. Wah, keren ya. Berarti orang dulu itu kan tersirat. Artinya gini, selama ini wong kan sing ngungkal sing iki. Jadi misalnya ya dari sekian nilai misalnya anggap aja ya. Nilai bahasa Inggrisnya untuk 9. Terus matematikanya untuk 4. Bahasa Indonesia untuk 7. Sing di kursusnya mesti sing 4. Mesti sing ketul. Iya kan? Jadi bahasa Inggris sing 9, sing tajem iku malah dibiarkan aman wis. Itu sing bener kudune sing diwungkal iku sing landhep. Kenapa kok diwungkal sing ketul? Karena terpenjara oleh KKM. Nek 4 gak lulus karena KKM syaratnya minimal 7 misalnya. Nah, itu. Iya kan? Nah, di situ lah. Jadi sehingga sekolah itu mau kejar nilai bukan mengoptimalkan potensi diri. Nek aku setuju karo Bansori, setuju karo Deddy Corbuzier mau. Jadi yang benar itu mengoptimalkan potensi diri sehingga orang melihat. Makanya tak iku. Anakku kan ketika kecil tak tes DMI itu. Gue dulu kan potensinya ini. Tak tes DMI kok potensi anakku. Jadi aku bingung. Waktu itu anakku itu 5 besar. 5 besar nilainya apik terus. Mau apik terus. Tapi aku bingung ini bocah ini piye karepe ngono kok nilainya apik kabeh, tapi begitu juga akhirnya SMP tak tes DMI. Ben mumpung ngurung kasep ngono ben ngerti sih. Tak tes DMI itu ketemu potensinya linguistik. Yo mungkin ya, nek aku mindset jadul, orang mesti memungkiri. Wah nilainya IPA apik, matematikanya apik kok potensinya ning bahasa itu kan. Ya tapi aku nggak bisa dong, itu kan anugerah Tuhan. Aku nggak bisa. Wong kan kadang memaksakan diri, enggak anakku kudu jadi sarjana elektro, anakku kudu jadi nggak gitu. Potensinya Gusti Allah ning kono kok. Terus tak konfirmasi bro, aku nggak percaya gitu aja. Apa sistem? Hah? Apa meneh? Yang itu tadi, yang sing apa finger test itu loh, DMI itu kan. Tak konfirmasi, caranya konfirmasi piye? Kan potensinya linguistik kan. Tak kursus nih gone IF, kalau ponen IF. Begitu masuk IF, ya, dia langsung ngomong, "Pak, aku nggak boleh ke elementary, Pak." Ya, terus piye, Dok? Aku suruh ke level 5 langsung. Kaget aku. Padahal aku sementing ini, Dok, bocah nek duwe potensi. Misalnya kamu potensinya nih matematika. Kayak kancane papa no. Masuk ora sinau tetep ulangan apik ae. Tapi nek ora bakat kaya ngatemi, mbok kursusno kaya apa? Mbok kursusno kaya apa nilainya mentok 6. 6,5 wis mentok. Iku wis kursus rino wengi istilahnya. Tapi nek wong duwe potensi iku bener loh, Bro, ya kan? Kalau nggak sinau kok ini biasa. Sinau mau delok ngene tok ya mlebu kaya ngono. Ngatemi nih, dia di kursus nyanyi. Nyanyi ya. Penyiar. Deklamasi yo. Ngatemi anu lho. Apa namanya? Saire Khailan Anwar nih yo. Sing Kerawang Bekasi apal ini. Nah itu jadi setelah tak konfirmasi, Bro, level 5. Aku antara mau iya dalam hati. Habis itu tak terus lanjut. Habis itu tak lanjut nenggone anu mundak kan naik pas kenaikan level telepon aku logikane bro neng sekolah biasanya tinggal kan ben bayar terus kan ben. Nah ini pas kenaikan level telepon Pak aku nggak boleh naik ke level 6. Duh, kenapa, Dok? Bayarmu telat. Enggak, Pak. Skip level ke-7. Langsung. Berlima nih 7. Kaget tau, loh. Kok iso, Dok? Ya, aku tadi waktu kenaikan level, dites ning level 6 materi iki iso ya wis gak usah ning kene jare gurune ngono kan. IF kan lumayan, Bro. Artinya kan ya enggak guyon lah. Nah, di situ makanya aku percaya bahan sorry tadi. Jadi sing tak ungkal ku sing landepe, Bro. Jadi anakku ya. Nah, orang kan demi egone wong tuane kan kadang-kadang wah kowe kudu ngene kowe kudu enggak. Jadi
yang bagus itu anaknya potensinya tak ungkal. Bariku tenan, karena sing tak ungkal sing landep, ya akhirnya kan singkat cerita nek UI ya jalur undangan itu. Yo ning gone kono padha ae ngene. Bahasa Inggris. Ya gitu. Jadi menurut aku ya itu. Makanya mengeluarkan potensinya, dan potensi itu semua orang memiliki. Ning Semarang itu ada gini. Sing mlebu ning Kick Andy. Bahkan ada orang yang anak yang Down syndrome, ya kan, yang apa ya, boleh dikatakan mohon maaf IQ-nya agak di situ ya, tapi agak nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi bro, tapi sing duwe yayasan iki pinter, bisa mengoptimalkan. Bocah iku bisane apa? Ya iku. Jadi nggak dituntut kayak orang lain nggak. Contoh ya, sing anak iku isane mau nyemprot tok, ya wis nyemprot tok. Ngombah nyabuni gak resik, isane nyemprot tok. Jadi itu ana sing isane, jadinya apik. Ana sing pinter adan, ana sing pinter campur sarinan, nanti tak kasih videonya, bagus itu. Saya masuk ke Candy. Jadi sing pinter, sing meramu ya sama. Tapi nggak dikasih apa kemampuan dasar yang buat hidup. Iya, dikasih. Artinya ya standar-standar itu dia sudah bisa dilakuin. Dikasih. Cuman ya pasti dibadain. Namanya orang-orang kayak gitu kan. Makanya aku setuju yang mau optimalkan ya. Jadi wingi sing aku tak delok nih videone Cardi ini tak delok. Bisa ini diferensiasi sampai di situ. Tapi aku setuju itu. Intinya gini. Zaman dhisik mulai aku duwe ngene ya. Sampai dulu tuh aku punya ide tuku alat rekam. Wah, aku dhisik nek gak tak tuku alat rekam mungkin aku mbok ya. Maca aku semua tuh, maca kuwandel-kandel buku sejarah itu kan kuwandel-kandel sih. Jadi tak waca sik, tak waca terus tak rekam, baru tak setel. Nah, nanti lanjut ke berikutnya aja ini. Oke, ini iklan dulu ya. Nah, ini sponsor tunggal ini Kerupuk Karya Jaya ini.